Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam aktivitas hari ini, mari kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Untuk itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terlebih kami juga masih diberikan waktu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menelaahnya dengan baik, untuk kami boleh memahaminya menjadi dasar akan kekuatan iman kami. Urapi dan jamah hati kami agar kami semakin mengenal Engkau dan mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita akan sama-sama untuk mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan berlandaskan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 25. Namun saya akan bacakan di dalam ayat 18 dan 19 demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia penuh diwarnai dengan berbagai keadaan yang sering dapat melemahkan iman kita. Tetapi kita harus sadar dan kita tetap harus kuat di dalam iman. Walaupun kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Janganlah kita menjadi lemah di dalam semangat menjalani kehidupan ini. Pada saat situasi yang terjadi bertolak belakang dengan keyakinan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap percaya kepada janji firman-Nya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 4 ini. Di dalam kitab Roma ini pun kita dapat belajar 3 hal yang sangat penting sehubungan dengan iman. Yaitu yang pertama adalah iman menghasilkan pembenaran. Seperti yang tertulis di dalam ayat 3. Kita akan lihat ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, pembenaran tidak terjadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan juga karena sunat lahiriah, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi ingat, yang pertama-tama adalah karena iman kita. Saat kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita disucikan, dan kita dikuduskan. Terlebih kita dijadikan anak Allah yang hidup. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa Bapak Ibu firman ini, bahwa kita sebagai orang percaya, maka kita akan menjadi anak Allah dan kita akan menerima dan diberinya kuasa. Dan yang kedua adalah iman membuat kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di dalam ayat 18. Walaupun saat itu Abraham dan Sarah memang sempat mengalami keraguan di dalam hatinya, bimbang. Tapi Tuhan menguatkan kembali iman mereka untuk percaya kepada janji Tuhan. Di usia Abraham yang masuk 100 tahun dan saat Sarah berusia 90 tahun, lahirlah bagi mereka Ishak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita lemah di dalam kesulitan atau penderitaan hidup ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi kita, entah itu masalah keluarga kita. Mungkin yang nampak tidak ada harapan. Mungkin melihat segala sesuatunya dengan gelap. Tapi ingatlah, Bapak Ibu, percaya kepada Yesus. Di dalam setiap proses pergumulan yang kita alami, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang paling penting adalah percaya dan iman kita harus 100%. Dan yang ketiga adalah iman menghasilkan keselamatan. Di dalam pasal 4 ini kita dijelaskan bahwa iman itu menghasilkan sesuatu di dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat kita hidup di bumi ini.
tapi mencakup kita kelak pada saat kita mati. Kita mencakup kekekalan kita. Nah, ada pembenaran karena iman kepada Yesus dan berhasil dari pembenaran itu, kita menerima keselamatan dan kita diberikan hidup yang kekal oleh karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang ragu, sedang bimbang, sedang bingung dalam menjalani kehidupan ini, karena berbagai persoalan yang sedang saudara hadapi, marilah kita percaya kepada Dia yang sanggup menolong kita, dan hanya kepada Dia yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Bagi saudara yang saat ini sedang takut, sedang ragu tentang keselamatan dan hidup yang kekal, mari kita bangkitkan imanmu. Tetaplah percaya dan teguh beriman kepadanya, kepada Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus dan diampuni. Kita juga sudah diselamatkan dan kita juga diberikan janji Tuhan bahwa Ia memegang tangan kita. Tidak ada yang dapat merebut kita. Ini adalah kepastian yang kita alami di dalam anugerah Tuhan. Mari sekali lagi saudara, jangan takut, jangan putus asa, tapi tetaplah percaya dan yakin jalani hidup ini dengan iman. Tuhan akan menyertai kita di bumi ini sampai kepada kekekalan kelak. Anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kembali akan iman percaya kami. Tuhan, ampunilah kami dalam hidup ini. Seringkali membuat Engkau duka. Seringkali iman kami hilang, kendor Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah diberikan kami kesempatan lalu pagi ini. Iman kami boleh dipulihkan. Dan kami boleh dapat dimampukan melihat dengan kacamata Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terlebih Tuhan, mampukan kami mengarungi kehidupan ini bersama Engkau. Dan biarlah siapapun yang kami temui hari ini, mereka boleh merasakan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.